Ya, bisa masuk bisa masuk lagi dengan kode yang sama. Bu Lia keputus, Pak. Ya, sedang dihubungkan. Sedang dihubungkan. Masih tetap semangat ya. Masih menunggu Bu Lia yang masih proses menghubungkan. Ustazah mau tanya gimana sholat kalian selama sebulan ini nih? Gimana sholatnya? Sholat 5 waktu enggak? Siapa yang sholat 5 waktu? Sholat. Hebat, sholat 5 waktu. Tadi udah sholat duha belum? Udah, hebat. Udah banyak yang sholat duha. Jangan lupa ya, walaupun di rumah kalian tetap harus jaga sholat 5 waktu dan sholat duhanya. Jangan lupa itu setoran tahsin juga, jangan sampai ada yang kosong lagi ya. Bu Lia sudah masuk belum? Bu Lia? Di daftar Bu partisipasinya belum. Lia belum ada lagi ya. Bu Lia kita lanjut aja ya Pak. Tadi sampai materinya sampai nomor berapa sayang? Ada yang tahu? Sampai nomor Tadi Ibu 4. juga ke kos. Sampai nomor 4. Dilanjutkan nomor 5. Dilanjut sama Pak Isan aja toh Pak? Sama saya boleh. Ya, mangga Pak Isan. Dilanjut nomor 5. Kita tidak mengisi uji kompetensi itu tidak semuanya diisi ya Pak ya. Hanya sampel aja ya Pak beberapa. Nanti selanjutnya bisa dikerjakan sendiri di rumah sambil latihan untuk PAS juga ya. Nanti karena ada materi yang lainnya juga nanti dari Pak Isan juga ya Pak ya. Iya. Ya, mangga Pak Isan dilanjut nomor 5. Mangga udah dilihat sayang nomor 5 uji kompetensi. Dilanjutkan oleh Pak Isan. Mangga Pak Isan. Halo? Ya, Pak Isan. Mangga Pak. Mangga Pak. Sudah ke saya ini ya? Fotonya? Oh iya. Ya. Mangga Pak Isan. Nomor 5. Ya, anak-anak. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Di soal tersebut, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap pengenalan sila keberapa ya kira-kira antara hak dan kewajiban kita. Misalnya ketika di rumah, hak kita itu mendapatkan boleh bermain, boleh menggunakan mainan, akan tetapi kewajiban kita setelah bermain itu apa? Ada yang bisa? Yo, siapa yang bisa? Ketika kita setelah bermain, Kewajibannya apa tuh? UPI, Kanaya itu. ya jadi berhubungan dengan sila keberapa ya? Ada yang jawab 4, ada yang jawab berapa lagi nih? Sila keberapa lagi nih? Ayo. Tuh, Raka 5. Sila keberapa ya kira-kira? Bu Fitri, sila keberapa Bu Fitri? Biar anak-anak yang jawab Pak. Mangga. Itu ada yang 4, ada yang 5. Di chat itu banyak sekali tuh. 5 katanya tuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang menjawab 5 Pak. 5 itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Apakah hak dan kewajiban itu termasuk keadilan atau bukan? Ayo. Sila keberapa ya?
Ya, sila keempat ya. Lebih tepatnya ke sila keempat. Halo. Ya, ya, mangga dilanjut. Udah dijawab ya sila keempat. Selanjutnya pelajaran apa ya, Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Kita lanjut saja ke bahasa Indonesia. Di dalam materi bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita, ya. Cerita. Nah, kita harus pahami apa itu di dalam cerita. Ada apa saja? Misalnya ada tokoh, ada latar tempat, ada latar waktu, ada sifat-sifat tokoh, dan sebagaimana yang lainnya ya. Kita lihat di halaman 142 yang nomor 1. Bacalah kutipan teks berikut. Nah, di situ ada cerita tentang Patih Gajah Mada ya. Tokoh kerajaan Majapahit ini sangat terkenal di Indonesia dengan sumpah palapanya. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Gajah Mada ialah Mahapatih Majapahit yang banyak berjasa. Jadi, Gajah Mada ini adalah Mahapatihnya dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1329, Patih Majapahit, yakni Aryo Tada atau Empu Krewes, ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, dia langsung menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tidak langsung menyetujui. Ia ingin membuat jasa terlebih dahulu. Jadi Patih Gajah Mada ingin memberikan jasanya terlebih dahulu sebelum menerima gelar patihnya ya. Patih Gajah Mada sendiri ingin membuat jasanya pada kerajaan Majapahit dengan menaklukkan Kerta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberontakan terhadap Majapahit. Nah, saat itu daerah Kerta dan Sadeng melakukan pemberontakan. Nah, pertanyaannya, tokoh yang dibicarakan pada teks di atas adalah tentang apa? Ada yang tahu? Tentang Ki Hajar Dewantara, Gajah Mada, Mula Warman, atau Cut Nyadin? Ada yang tahu? Iya, betul. Tentang Gajah Mada. Karena dari awal kita sedang membicarakan tentang Patih Gajah Mada. Selanjutnya di nomor 2, bacalah kutipan teks berikut. Pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, perekonomian rakyat waktu itu sangat baik. Wah, sedang berjaya. Salah satunya adalah dari sektor pertanian. Lokasi kerajaan Kutai yang dekat dengan sungai memudahkan irigasi ke lahan tempat mereka bercocok tanam. Irigasi itu apa? Aliran air, ya. Selain sektor pertanian, kerajaan Kutai dipercaya juga sudah mengenal era perdagangan karena dapat diakses melalui jalur air atau sungai Mahakam. Bahkan pedagang-pedagang besar yang dari atau menuju ke Cina juga melewati atau singgah dulu di kerajaan Kutai. Nah, informasi yang kita dapat dari teks tersebut, apa ya kira-kira ya? Apakah A. Raja Mula Warman melakukan peperangan, ataukah B. Raja Mula Warman memajukan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, atau yang lainnya? Yang apa? Sudah banyak Iya, yang chat di AB. yang B. Jawabannya Nah, Fidel, dari awal Dina, kita Raka. lihat Ya. kuncinya dari awal. Kita lihat kuncinya yaitu apa?
perekonomian rakyat waktu itu sangat baik. Nah, berarti Raja Mula Warman memajukan perekonomian. Jadi, jawabannya kita cari dari kata kuncinya. Ya, kata kuncinya tuh intinya sedang membicarakan apa. Nah, itu yang namanya informasi. Selanjutnya, nomor ketiga, cerita yang dibuat berdasarkan fakta. Realita, fakta itu dibuat secara benar adanya. Jadi bukan dibuat-buat, ya. Atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebut cerita apa ya? Kalau berisikan tentang fakta, realita, dan benar-benar terjadi. Cerita apa ya? Cerita fiksi. Ayo, siapa yang jawab fiksi? Siapa yang jawab non-fiksi? Fiksi itu cerita hayalan. Ya, ingat anak-anak, fiksi itu cerita hayalan atau dibuat. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bukan hayalan. Berarti berisikan fakta. Iya. Yang jawab cerita non-fiksi benar ya. Ya, hari banyak yang jawab B ya Pak, itu di chat. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya Pak ya. Karena waktunya sudah ini. Kita lanjut ke materi IPA. Oke. Baik IPA ya. aja ya. Coba lanjut, sayang coba dibuka yang materi IPA-nya nomor 11 ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia udah tadi di nomor 8 kan ya Pak ya? Iya. Ya, sekarang IPA di nomor 11. Yang uji kompetensi. Yang IPA sayang, Mangga bisa dilihat anak-anak soleh, kan tadi materi bahasa Indonesia nomor 8. Kita lanjut ke materi IPA nomor 11. Yang mana Bu Fitri? Yang nomor 11. Nomor 11 bukan Pak? IPS dulu Bu, nomor 11 Oh, IPS dulu. Ya udah IPS dulu aja. IPS dulu aja ya. Ya. Nah, kita lihat nomor 11 yang IPS dulu ya. Kita bahas IPS. Tentang IPS ya. Masih tentang kerajaan ya. Di halaman 143. 143. Ya, silakan dibuka halaman 143. Di dalam materi IPS ini masih tentang kerajaan. Nah, di nomor 1 itu ada 4 gambar. Ya, 4 gambar tentang raja-raja atau patih. Salah satu raja dari kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan adalah yang mana gambarnya? Ada yang tahu? A, B, C, atau D? Di situ ada 4 gambar. Ada yang bisa menjawab? Raka udah jawab A. Cita B. Dinar A. Syahla B. Jawabannya apa? Ada yang tahu?
Ya, Bu Lia udah masuk juga. Mangga Bu Lia di-unmute. Oh, nggak bisa. Bentar ya. Ibu Lia sudah masuk, Ibu Lia? Alhamdulillah sudah masuk. Di-unmute dulu. Oh, nggak bisa. Masih belum bisa. Nah, sudah bisa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi dari tadi nggak bisa di. Iya, nggak apa-apa Bu Lia. Mangga tadi sudah dilanjut sama Pak Ihsan. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Oke, dibahas yang IPS dulu ya sama Ibu ya. Nanti dilanjut oleh Pak Ihsan lagi. Oke, untuk nomor 1, di situ ditanyakan tentang Kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaan. Nah, siapakah itu Kerajaan Sriwijaya yang mencapai puncak kejayaannya? Adalah Raja Balaputradewa. Kira-kira kalau Raja Balaputradewa itu yang mana ya? Nah, jawabannya adalah tepatnya yang mana sayang? Ya, jawabannya adalah yang A. Itu Raja Balaputradewa. Hah? Kalau yang B apa itu gambar siapa? Kalau yang B itu Raja Mulawarman. Oh, yang C? Yang C itu Patih Gajah Mada. Itu dari ya. Majapahit ya. Sedangkan Harus yang D, ya. Sedangkan yang D ya, itu adalah Sultan Hasanuddin. Itu raja dari Goa Makassar. Yang julukannya adalah ayam jantan dari timur. Oke. Nah, yuk kita lanjut ya. Nomor 2 di sini ya, IPS ini materinya tentang sejarah kerajaan-kerajaan. Oke. Di bawah ini yang merupakan benda peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha adalah kira-kira apa ya? Kalau Hindu-Buddha berarti itu kan bukan Islam ya, sayang ya. Kalau yang A, Ibu ada masjidnya, pasti salah. Yang C ada kaligrafinya, juga belum tepat ya. Yang D juga sama ada masjidnya. Jadi yang tepat jawabannya apa untuk nomor 2? Yaitu prasasti, kitab, dan arca atau B. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat untuk nomor 2 ini, yaitu pada halaman 30 dan 31. Kalian bisa menyimak ya, dan dibaca. Di sini ada macam-macam warisan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Dari mulai ada candi, ada prasasti, ya, terus ada arca, dan ada karya sastra. Salah satunya adalah tentang kitab. Jadi, 3 peninggalan sejarah yang ada di pilihan ganda ini tepatnya adalah B. Oke. Nah, berikutnya yuk kita ke nomor 3. Siap sayang? Ya, nanti sambil dilihat-lihat bukunya ya sayang ya. Oke, nomor 3, Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga dan memperindah alur Sungai Cupu demi kepentingan siapa? Kira-kira demi kepentingan siapa raja ini memperbaiki aliran sungai? Yuk, dibuka halamannya 25, halaman 25. Di sini ada bacaan tentang Raja Purnawarman. Nah, oke, bagus Kizia. Jawabnya B. Nah, di halaman 25 ini pada paragraf ketiga, 1, 2, 3, 4. Pada paragraf keempat, di situ dijelaskan, untuk kemakmuran rakyat, Raja Purnawarman memerintahkan prajuritnya untuk menggali sungai Candrabaga. Berarti raja ini memperbaiki aliran sungai ini adalah untuk kepentingan atau untuk kemakmuran rakyatnya. Oke, jadi jawabannya B, betul. Safira kasih tanda checklist, hebat. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4 di sini.
pahlawan yang berasal dari daerah istimewa Aceh adalah siapa? Yuk, kita bisa lihat dari namanya. Biasanya yang dari Aceh itu siapa? Jawabannya A. Betul, bagus, pinter. Banyak yang jawaban A, yaitu Cut Nyadin. Ya, itu adalah pahlawan yang berasal dari Aceh. Pahlawan wanita ya sayang ya, Cut Nyadin ini. Nah, ini juga ada di buku paket halaman berapa? Ya, ada di buku paket ya sayang ya tentang Cut Nyadin di sini. Nah, sekarang kita lihat satu-satu dulu yuk. Kira-kira kalau Pangeran Antasari ini dari manakah? Ada yang tahu Pangeran Antasari berasal dari mana? Dari mana ya? Yaitu dari Banjarmasin ya. Kalau Patimura dari mana Patimura? Iya, dari Maluku, pinter. Dan ada juga si Singamangaraja. Si Singamangaraja dari mana? Dari Sumatera Utara. Oke. Nah, berikutnya nomor 5 di sini. Berikut ini yang termasuk kerajaan Islam pertama di Jawa adalah kerajaan Islam yang di Jawa. Jadi menurut sejarah ya, persebaran Islam itu mulai dari barat dulu. Barat itu dari mana, Bu? Dari Aceh dulu karena posisi Makkah ya. Posisi Arab itu kan lebih dekat ke daerah barat. Jadi dari barat ke tengah baru ke timur. Nah, tapi kalau yang pertama itu kan di Samudra Pasai ya, dari Sumatera. Tapi di sini pertanyaannya adalah di Jawa. Kalau di Jawa itu berarti di mana Kak Ibu? Kira-kira dari namanya yang Jawa mana ya? Kata Dinar D, kata Raka D, Ki Aluna D. Ya bagus, pinter. Jadi dari Demak ya, D dulu. Demak dulu, Demak. Oke. Nah, kalau Aceh itu kan bukan Jawa ya sayang ya. Aceh itu Sumatera. Oke? Pinter. Nah, terus untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita, di sini kalian diminta melengkapi tabel. Menuliskan nama kerajaan, ya. Menuliskan nama kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba untuk mengerjakan tabel ini, ya, melengkapi tabel ini, kalian bisa lihat di halaman 30 sayang. Ya, coba dibuka halaman 30-nya. Yuk. Oke ya. Nih, di sini ada tabel tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Hindu apa saja? Nih, Hindu ada kerajaan Kutai, Kahuripan, Mataram Kuno, dan lain-lain. Ya, kerajaan Buddha juga sama, ada. Nah, kalian bisa tulis di sini. Oke. Terus berikutnya kerajaan Islam apa saja, Bu? Yang tersebar di Indonesia, ya. Di sini kalian juga bisa lihat di halaman 100 yang apa? Nah, ya, halaman berapa ya? Halaman yang tentang persebaran Islam. Oke, nanti bisa dilihat lagi ke 19 kayaknya. Oke, ya. Oke. Terus contoh-contoh peninggalan kerajaan Islam ini juga ada di buku paket ya sayang ya. Ya, ada masjid, ada kaligrafi, semuanya. Ya, oke, terima kasih. Sekarang dilanjut ke pelajaran IPA ya Pak ya, Pak Isan. Oh iya, ya, terima kasih Bu Lia sudah membahas soal dari uji kompetensi. Sekarang akan dilanjutkan yang materi IPA-nya oleh Pak Ihsan. Mangga Pak Ihsan. Ya, anak-anak.
Untuk selanjutnya yaitu materi IPA ya. IPA itu ada di halaman 146 ya. Kita buka di halaman 146 dulu ya. Nah, di buku tema 4E ini tentang cahaya ya. Ingat materinya tentang cahaya. Beberapa minggu lalu Pak Iksa sudah menjelaskan ada 5 sifat cahaya ya, ada 5 sifat cahaya yaitu merambat lurus, terus apa lagi? Menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat memantul, dan satu lagi apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu tidak? Dapat diuraikan ya. Cahaya itu dapat diuraikan. Nah, di nomor 1 kita lihat Salman melihat sinar matahari melewati jendela rumahnya. Hal ini termasuk sifat cahaya apa ya? Jendela itu warnanya apa? Bening atau tidak? Jendela. Ya, warnanya bening. Halo anak-anak. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi, jendela itu berwarna bening. Oleh karena itu, sifat yang dirasakan oleh Salman itu cahaya dapat menembus benda bening. Ya, betul yang menjawab B. Selanjutnya, nomor 2, peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus. Ya, cahaya itu lurus. Nah, mana ya kira-kira yang membuktikan cahayanya lurus? Yang B atau yang C? Siapa yang jawab B? Oh, ada yang menjawab C ya. Ingat, yang B itu rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting kaca. Ya, lihat cahaya mataharinya kalau mengenai genting itu lurus dia. Ya, segaris lurus. Nah, semakin siang dia semakin naik. Ya, berarti yang B, rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting, ya. Jadi bisa kita lihat. Yang nomor 3, bayangan yang dibentuk oleh cermin. Nah, ada tentang cermin juga ya. Cermin datar itu mempunyai sifat apa ya? Cermin itu siapa yang pernah berkaca? Nah, ketika berkaca, di kacanya terbalik atau tetap? Ya. Terbalik atau tidak? Lebih kecil atau tidak? Nyata atau tidak? Kalau nyata itu bisa dipegang. Ayo, bayangan yang ada di cermin bisa kamu pegang. Berarti yang lebih tepat adalah yang A. Ya, yang A. Kalau yang B itu tidak mungkin karena tidak mungkin bayangan bisa kalian pegang, diajak salaman. Siapa yang pernah mengajak salaman di dalam kaca? Ya, tidak ada yang bisa. Yang C terbalik, tidak mungkin. Ketika kita berkaca, loh, ternyata bayangannya terbalik. Nah, itu tidak mungkin. Yang D, bayangannya lebih kecil. Tidak mungkin ketika kita berkaca, kok orangnya jadi kecil? Nah, itu tidak mungkin. Jadi yang lebih tepat adalah A. Jarak benda ke cermin sama. Ketika kita maju sama, ketika kita mundur juga sama. Ya. Yang nomor 4, peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya. Nah,
Siapa yang tahu pembiasan cahaya itu sifatnya seperti apa? Ada yang menjawab B. Raka menjawab B. Ada lagi selain B? Wah, banyak ya yang menjawab B ya. Ya, ada yang A. Ternyata ada yang A. Yo, yang mana? Ya, yang lebih tepat itu yang B, ya. Yang lebih tepat itu yang B. Dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada yang sebenarnya. Jadi ketika cahaya masuk ke sungai yang jernih, terlihat di bawahnya, ya. Terlihat dekat, padahal bisa saja itu dalam. Nah, itu pembiasan cahaya ya, menembus dia sampai ke dasar ya. Nah, di situ dibiaskan warna-warna yang di dasar sungai. Jadi terlihat lebih dekat, padahal bisa saja itu dalam. Nah, itu namanya pembiasan ya. Selanjutnya, nomor 5. Pada pembuatan periskop, memanfaatkan sifat cahaya yaitu apa? Ayo, yang nomor 5. Ada yang A, ada yang D, ada yang C. Kita lihat, yang memegang periskop ada di bawah, sedangkan di situ periskopnya belok. Berarti apa? Cahaya dapat dipantulkan, tuh ya. Bisa terlihat dari bawah. Jadi pas dibelokan itu dipantulkan ke bawah. Jadi yang betul adalah yang A, cahaya dapat dipantulkan, ya. Jadi ketika melihat periskop dari bawah terlihat seperti lurus karena di atas sudah dibelokkan ya atau dipantulkan dari yang menerima mantul ke bawah. Nah, itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya kita ke seni budaya ya. Ya, Alif mau nanya apa silakan. Alif mau bertanya apa? Silakan. Kalau di laut ada Alif. Ya, lanjut ya. Kita lihat di SBDP halaman 144 ya. Di halaman 144. Di nomor satunya, selain tinggi rendah nada, kita juga harus memperhatikan tempo. Nah, tempo itu apa ya? Ada yang tahu tempo itu? Tempo itu cepat lambatnya suatu lagu. Ya, cepat lambatnya suatu lagu. Jadi, yang A. Ya, tempo itu cepat lambatnya suatu lagu. Nomor 2, berikut ini yang merupakan lagu dengan tempo cepat. Nah, di sini ada 4 lagu nih. Menanam jagung, maju tak gentar, mengheningkan cipta, bagimu negeri. Ya, yang menanam jagung seperti ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Nah, seperti itu. Kalau maju tak gentar, maju tak gentar, membela yang benar. Nah, berarti yang cepat yang mana? Yang B, maju tak gentar, mengheningkan cipta lambat, bagimu negeri lambat. Ya, jadi yang B. Itu temponya cepat. Yang nomor 3, cara menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda adalah dengan tempo apa nih ya? Nih, dengarkan.
bangun pemudi-pemuda Indonesia dengan lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Nah, berarti apa itu? Cepat, sedang, lambat, atau panjang? Wah, pada jawab cepat nih. Harusnya sedang, yang C ya. Sedang. Kalau yang cepat tuh seperti maju tak gentar. Maju tak gentar. Membela yang benar. Nah, itu yang cepat. Berarti bangun pemudi-pemuda itu sedang. Yang C ya. Nomor 4. Sikap kita dalam menyanyikan lagu dengan tempo sangat cepat. Nah, tempo yang cepat itu gimana? Apakah sedih, santai, haru, atau semangat? Iya, semangat ya. Mana mungkin kita menyanyikan maju tak gentar dengan tempo dengan sikap yang sedih. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, tidak mungkin ya. Jadi harus semangat. Maju tak gentar, membela yang benar ya. Jadi kalau temponya cepat, pasti semangat. Nah, di nomor 6 atau nomor 5 nih salah ketik ya. Harusnya nomor 5. Salah satu lagu yang diciptakan untuk mengenang jasa para pahlawan kita adalah lagu apa nih ya? Manuk Dadali atau Gugur Bunga atau Cicak-cicak di dinding.